Kami, peserta Latsar Angkatan 5 dari kelompok tua, yang terdiri dari Winda Khairia Astin, SEI, Bella Meinisa, SH, Dr. Ajeng Dwinta Lestari, M. Farhan, SE, Bidan Fitriani, STR, KEP. Kali ini, kami akan membahas tokoh panutan berakhlak, yaitu Bapak B.J. Habibie. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu berakhlak. Berakhlak adalah core value yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun profil singkat dari Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie dengan nama lengkap Baharudin Jusuf Habibie, lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni tahun 1936. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan masa jabatan 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Dan Bapak B.J. Habibie wafat di Jakarta pada 11 September 2019. Di sini, kami akan membahas terkait B.J. Habibie sebagai tokoh panutan berakhlak. Bapak B.J. Habibie adalah seorang tokoh ilmuwan dan teknokrat Indonesia yang dikenal karena kejeniusannya di bidang teknologi penerbangan. Ia meraih gelar Doktor Teknik Penerbangan di Jerman dan bekerja sebagai insinyur pesawat di perusahaan Messerschmitt Volkow Blohm atau MBB. Nilai dasar ASN berakhlak pada Bapak B.J. Habibie. Yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Bapak B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, yang pada saat itu Bapak B.J. Habibie diharuskan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Yang dilakukan Bapak B.J. Habibie pada saat itu ialah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di berbagai sektor, yaitu moneter, fiskal, perbankan, dan korporasi. Kebijakan ini diambil oleh Bapak B.J. Habibie sebagai bentuk pelayanan Bapak B.J. Habibie kepada negara Republik Indonesia. Akibatnya, dalam 1 tahun reformasi, pertumbuhan ekonomi kembali membaik. Yang semula dari minus 13% naik menjadi 2%. Dan angka inflasi yang semula 77,6% turun menjadi 2%. Namun demikian, dalam hal ini terjadi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu yang semula 7.000 menjadi 17.000. Selanjutnya, nilai yang kedua yaitu akuntabel. Dalam mengerjakan tugas yang diemban sebagai Presiden Negara Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab dengan berintegritas tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari prinsip yang beliau terapkan yang disebut dengan mentalitas beda. Bahwasanya saya tidak pernah tidak bekerja. Jika saya berhenti, maka saya mati. Hal ini dapat kita ambil pelajaran bahwa tanggung jawab yang diberikan harus kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya adalah nilai kompeten dalam diri B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie adalah seorang insinyur pesawat terbang kelas dunia dengan gelar doktor dari Jerman dan prestasi dalam teknologi dirgantara. Ia menjadi pakar crack theory yang digunakan dalam industri penerbangan global. Hal ini menunjukkan bahwa beliau menguasai bidangnya secara mendalam dan ilmiah.
Selain itu, Bapak B.J. Habibie tidak hanya pintar, tetapi beliau dapat mewujudkan pengetahuannya secara nyata, seperti pendirian IPTN, yang kedua perancangan pesawat N-20 Gatot Kaca. Bapak B.J. Habibie menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi Indonesia dengan visi jauh ke depan dan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak berhenti belajar dan terus mengarahkan ilmunya untuk pembangunan nasional. Yang keempat, nilai keharmonisan. Bapak B.J. Habibie sangat tercermin dalam cara beliau menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai harmonis dalam konteks ASN mengacu pada upaya menjaga hubungan yang rukun, toleran, saling menghargai, dan berkolaborasi secara sinergis. Bapak B.J. Habibie pernah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dengan tujuan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan kerja atau penghasilan sama termasuk dengan etnis Tionghoa. Atas instruksi ini dapat dilihat bahwa Bapak B.J. Habibie menciptakan keharmonisan atas etnis masyarakat. Yang kelima, loyal. B.J. Habibie mencakup kesetiaannya pada negara, bangsa, dan nilai-nilai kebaikan. Ia menunjukkan loyalitasnya melalui pengabdiannya pada Indonesia, termasuk keputusannya untuk kembali dari Jerman demi membangun negara, serta dedikasinya dalam mengembangkan industri strategis seperti pesawat terbang. Selain itu, Habibie juga dikenal karena integritas dan komitmennya pada tugas, serta kepeduliannya pada keluarga dan masyarakat. Habibie kembali ke Indonesia dari Jerman meninggalkan karir gemilang di bidang dirgantara untuk mengabdi pada negara dan membangun industri strategis. Ia menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap tugas yang diemban, baik sebagai Menteri Riset dan Teknologi, Wakil Presiden maupun Presiden. Habibie dikenal sebagai sosok yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beliau menunjukkan kepeduliannya pada keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Yang keenam, adaptif. Sikap akhlak adaptif Bapak B.J. Habibie tercermin dalam kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan, serta mengambil keputusan yang tepat, baik sebagai seorang ilmuwan, menteri, wakil presiden, maupun presiden. Ia terkenal sebagai sosok yang berorientasi pada pelayanan, kompeten, loyal, kolaboratif, dan berani mengambil resiko. Habibie mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang ada. Ia mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit dan tidak terduga. Selanjutnya adalah nilai kolaboratif dalam diri B.J. Habibie. B.J. Habibie tidak bekerja sendirian dalam membangun IPTN, yaitu Industri Pesawat Terbang Nusantara, melainkan beliau mengumpulkan ahli dari berbagai bidang seperti teknik, manufaktur, keuangan, hingga kebijakan publik. Beliau bekerja sama dengan para insinyur lokal maupun asing, serta melibatkan akademisi dan birokrasi. Hal ini menunjukkan kemampuan beliau menggerakkan banyak pihak demi tujuan bersama. Yang kedua, B.J. Habibie menjalin kolaborasi internasional. Saat bekerja di Jerman, B.J. Habibie berkolaborasi dengan berbagai negara dalam pengembangan teknologi penerbangan. Hal ini menunjukkan bahwa B.J. Habibie sadar kemajuan teknologi tidak bisa dibangun secara tertutup, melainkan dilakukan secara bersama-sama agar tercapai tujuan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.